Tuhan, Shalom. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru bagi setiap kita. Dengan semangat yang baru, kita tentu punya resolusi-resolusi yang baru, baik dalam karir, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tentunya ada hal-hal baik yang kita targetkan untuk tercapai di tahun ini. Meskipun banyak prediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, artinya nggak ada kepastian, apa saja bisa terjadi karena gelap keadaannya begitu. Tapi saya pernah melihat sebuah cuplikan video pendek dari Jack Ma. Jack Ma bilang begini, orang pintar, sepintar-pintarnya seseorang akan kalah pintar dengan mesin. Tetapi yang akan bertahan dan membuat terobosan adalah orang yang punya hikmat. Nah, kita bersyukur Alkitab memberikan solusi dan memberikan kunci jawaban bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Kalau kita mau punya hikmat, maka kita mesti datang mendekat kepada sang hikmat itu, kepada Tuhan itu. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya dalam hidup kita, kenapa kita ini dijadikan sebagai manusia atau disebut sebagai manusia? Kenapa namanya mesti manusia? Manusia itu apa sih? Manusia itu berasal dari apa? Tepatnya demikian. Nah, saya coba sedikit mempelajari. Ternyata kata manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni manu. Manu, bukan orang Kaili. Kalau orang Kaili bilang manu itu ayam ya, gitu. Manu dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Latinnya mens, artinya berpikir atau berakal budi, berhikmat, kira-kira gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang mempunyai akal budi, sehingga dengan akal budinya, dengan pikirannya dia bisa menaklukkan atau berkuasa atas makhluk-makhluk yang lain. Nah, tentunya ada banyak sudut pandang untuk menilai manusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalkan sudut pandang biologi, maka manusia itu disebut sebagai Homo sapiens. Gitu. Homo sapiens itu artinya sebuah spesies yang berasal dari spesies primata, golongan mamalia yang mampu untuk berpikir, dilengkapi dengan otak dengan prosesor yang lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Kalau bicara dari sudut pandang sosial, maka manusia disebut sebagai homo sosial, artinya orang yang tidak bisa hidup sendiri, butuh bersama-sama dengan orang lain. Gitu. Itu sebabnya kita bersekutu bersama-sama, kita nggak bisa untuk menjadi orang yang lonely saja, sendirian saja. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau hewan itu, kuda misalkan, begitu anaknya lahir nggak butuh waktu lama. Tiba-tiba anaknya udah bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Beda dengan manusia. Manusia kalau bayi baru pertama lahir terus dibiarin, nggak ditolong, dibiarin gitu aja, maka dia kemungkinan besar akan mati. Karena dia perlu pertolongan orang lain. Nah, manusia memang diciptakan untuk bisa bersama-sama. Lalu bagaimana dari sudut pandang Alkitab? Apa yang Alkitab katakan tentang manusia? Nah, manusia dalam Alkitab, kalau bisa saya simpulkan adalah begini. Makhluk yang diciptakan berharga oleh Tuhan. Diciptakan berharga oleh Tuhan. Sehingga waktu manusia diciptakan pertama kali, kalau kita baca dalam Kejadian, maka Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berharga di hadapan Tuhan. Tapi kemudian ciptaan yang berharga ini, karya yang luar biasa, the masterpiece of God ini, kemudian dirusak. Kenapa? Karena jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian manusia yang sudah rusak, jatuh dalam dosa ini, ditebus kembali dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada rancangan semula menjadi umat yang berharga di pemandangan Tuhan. Itu manusia yang diajarkan oleh Alkitab atau dalam sudut pandang Alkitab. Nah, sebagai sesuatu yang berharga ini, ada sebuah dasar firman Tuhan yang perlu kita tahu bersama-sama untuk kita bisa menjalani sepanjang tahun ini paling tidak. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama kita mulai. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Alkitab berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 1 saja dulu kita bahas. Kalau kita punya cukup waktu, kita akan lanjut di ayat yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya aplikasi Alkitab di handphone atau di laptop atau di note saudara, itu bisa menginstal beberapa versi atau terjemahan bahasa Alkitab. Tergantung saudara mau pilih versi yang mana. Nah, saya suka membaca versi yang mudah dibaca. Kita bisa mendapat angle yang berbeda dari ayat firman Tuhan dengan beberapa versi terjemahan. Nah, versi yang mudah dibaca bilang begini. Jadi, saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia bilang gini, Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya, titik. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Yang saya katakan tadi adalah gini, manusia, makhluk yang berharga, diciptakan sempurna, tapi kemudian dirusak karena jatuh dalam dosa. Lalu oleh penebusan Kristus, sesuatu yang rusak ini, yang gak punya pengharapan, gak punya masa depan, diangkat lagi derajatnya, kemudian dibalikan ke posisi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya ingat satu kali, waktu saya masih muda, ada seorang pendeta yang khotbah. Dia bilang gini, manusia itu tingkatannya Tuhan, kemudian manusia, lalu malaikat, kemudian binatang. Tuhan, manusia, malaikat, kemudian binatang. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian tingkatannya ambruk. Manusia yang jatuh dalam dosa jadi lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena jatuh di dalam dosa. Kemudian pendeta ini ngomong, itu sebabnya Yesus waktu lahir pertama kali di kandang binatang. Karena dia sebenarnya mau ngomong sama manusia. Kejatuhan manusia membuat derajat manusia jadi lebih rendah daripada binatang. Kemudian derajat ini diangkat kembali oleh Tuhan. Dibalikan kembali ke posisinya. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, ini yang Rasul Paulus ngomong. Karena Allah telah banyak menunjukkan apa? Kemurahannya. Banyak menunjukkan kemurahannya. Apa kemurahan yang Tuhan tunjukkan? Itu tadi. Dengan menebus dosa umat manusia. Kita yang tadinya tidak punya pengharapan. Yang tadinya tidak punya masa depan. Kemudian oleh kemurahan Tuhan, maka kita dikembalikan menjadi ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada lagu dulu bilang apa? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, nggak tahu anak muda tahu nggak lagu ini ya? Lebih dari hidup. Ini lagu dulu-dulu, opa-oma kita mungkin yang hafal lagu ini. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kenapa? Banyak sekali sudah ditunjukkan kepada kita. Sederhananya kata banyak itu artinya gini, saya kasih contoh. Banyak itu artinya lebih dari yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita pas siar ke rumah teman kita lalu kita tanya, bro bagaimana? Saya mau pas siar, ada stok makanan apa di rumah? Kemudian teman saudara bilang begini, tunggu ya, kita cek dulu. Atau kita tanya mama dulu, ada masa apa? Soalnya tadi kita lihat macam soal, terlalu banyak tamu yang pasiar. Itu berarti sedikit. Tapi kalau Anda tanya begini, bro kita mau pasiar di rumah, ada stok? Kemudian dia bilang begini, mari Jo, banyak. Banyak itu artinya Anda akan makan dengan kenyang, dia juga makan, orang rumah makan, tamu-tamu yang lain makan, masih ada sisa untuk dibungkus. Karena lebih dari yang kau butuhkan. Banyak juga bisa berarti sederhana nggak bisa dihitung gitu. Udah nggak bisa dihitung. Anak saya suka tanya karena dia orang detil. Jadi biasanya kalau ngomong sama dia suka tanya sedetil-detilnya. Kemudian kadang-kadang dia tanya, Pi berapa jumlah orang yang hadir waktu Papi khotbah? Saya udah malas jawabnya, saya juga nggak ngitungin. Jadi saya bilang banyak. Iya banyaknya berapa? Pokoknya banyak. Karena saya udah nggak hitung juga gitu. Jadi Allah telah menunjukkan banyak kemurahannya. Artinya banyak itu lebih dari yang engkau butuhkan kemurahan Tuhan. Artinya tidak bisa engkau hitung kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita masih bisa nafas dengan baik.
Itu karena kemurahan Tuhan. Orang yang lubang hidungnya lebih besar dari yang lain juga, kalau napas nggak bayar kan? Nariknya juga, kita nggak pernah bayar oksigen yang kita hirup. Coba, tadi dalam ibadah ketiga juga saya mengajak untuk melakukan satu hal sederhana ini. Bisa angkat tangan kanannya? Coba angkat tangan kanan. Oke. Yang nggak punya tangan kanan nggak usah angkat, nggak apa-apa. Pak, saya kiri semua. Oh, nggak usah. Yang tangan kanan aja. Oke. Nah, kemudian taruh di dada sendiri. Bukan dada temannya, dada sendiri. Ya. Oke. Kemudian coba rasain. Ada nggak degup jantung kita masih berduk-duk-duk-duk? Bisa rasa? Bisa? Rasa? Pak, macam soal mati rasa ini. Saudara rasa kan? Ada duk-duk-duk. Itu jantung saudara lagi pompa. Darah ke otak, ke seluruh tubuh. Coba kalau pompanya itu kayak dap di rumah kita kalau mati lampu. Tiba-tiba lampu mati. Mati, game over kita. Tapi jantung ini terus mompa. Kita lagi duduk di sini dia nggak berhenti kerja. Kita lagi makan nanti setelah pulang dari sini dia nggak berhenti kerja. Kita tidur malam dia nggak berhenti kerja. Kita bangun pagi-pagi dia tetap mompa. Itu semua juga karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Allah. Bahkan Alkitab berkata, rambut di kepala kita pun terhitung jumlahnya. Semua karena kemurahan Tuhan. Masa hanya gara-gara kita nggak makan siang saja, kemudian kita bilang Tuhan nggak sayang sama kita. Kemurahannya terlalu banyak di dalam kehidupan kita. Yang setuju bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya bagi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke terjemahan yang baru. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang kenapa Tuhan gak bilang persembahkan uang lah, atau persembahkan harta ke, persembahkan waktu ke, atau persembahkan rumah ke, persembahkan kendaraan ke, atau apa saja. Tapi Tuhan minta persembahkan apa? Tubuh kita. Kenapa? Sebab tubuh ini lebih berharga dari apapun juga. Coba sekali-sekali kita jalan-jalan ke rumah sakit Woodward. Mampirlah ke IGD. Lalu nggak usah berobat, kita nongkrong aja di situ lalu lihat. Saya pernah nongkrong sekali di situ nganter teman lagi masuk IGD. Hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam, saya lihat ada 3 orang yang jantung dan mati di depan saya. Istrinya nganter udah nangis-nangis minta, dok tolong dok, tolong dok. Kami akan berusaha ibu dengan sebaik yang kami bisa. Hanya itu sudah jawabannya. Mau jawab apa lagi? Begitu dipompa pakai alat. Mohon maaf ibu, kami sudah berusaha tapi Tuhan berkehendak lain. 3 orang. Coba, mereka akan mengeluarkan berapa saja dana yang dokter minta. Sampai ada satu ibu bilang begini, dok berapa saja kami bayar. Tapi tolong selamatkan suami saya. Gak bisa selamat. Tubuh itu, hidup itu lebih berharga dari uang yang dia punya. Bahkan walaupun dia gak punya uang, dia akan berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Karena hidupnya lebih berharga. Maka Tuhan bilang begini, persembahkanlah tubuhmu. Sebab apa? Orang yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, maka uang, harta dan semua yang dia punya akan juga dengan rela hati dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab yang paling berharga saja dia berani kasih untuk Tuhan, apalagi hal yang lainnya. Yang kedua, kenapa Tuhan bilang persembahkan tubuh? Karena ternyata tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Mohon maaf, mungkin kadang-kadang kita bilang begini, kenapa Tuhan ciptakan saya begini ini? Tidak seganteng artis-artis Korea. Kenapa Tuhan ciptakan saya pendek begini? Mohon maaf, pendek-pendek juga tetap tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Kenapa kulitku ini macam kopi Toraja? Hitam kong pahit. Hitam dan pahit pun itu adalah bait Allah. Amin. Kenapa rambutku keriting? Kalau semut masuk di rambut, dia lupa jalan keluar.
Tidak tahu dia akan tersesat di situ. Sampai kutu pun nggak berani keluar. Itu karena orang bakutu. Tapi apapun keadaan kita, tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa? Sebab kalau baca ayat selanjutnya yang ketiga, tubuhmu itu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Saudara tahu, kalau transaksi jual beli, pembelian itu, gini, kalau saya mau beli aqua gelas, mungkin di warung anggaplah harganya 500 atau 1000 lah. Sekarang anak-anak dikasih uang 500, dorong buang. Dorong bilang soalnya tidak laku. Jadi minimal 1000. Anggaplah 1000. Saya mesti punya uang 1000, kemudian baru saya bisa beli ini, dan saya bisa nikmati minuman ini. Kalau uang saya 500 berarti harganya nggak cocok, betul? Nggak cocok, saya nggak bisa dapat gelas ini, aqua gelas. Harga hidup saudara dibayar lunas. Artinya harganya sudah cocok, sudah deal, sudah pantas. Dan harga yang dibayar itu nggak murah dan bukan murahan. Darah anak domba Allah, Yesus Kristus sang putra tunggal Tuhan. Itu yang menjadi harganya untuk menebus engkau dan saya. Itulah sebabnya kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Masalahnya begini. Masalahnya adalah kita kan ada di tubuh ini. Yang masih ada dagingnya. Masih ada hawa nafsunya. Ada yang namanya sin of nature. Tabiat dosa. Itu nempel sama kita. Jadi Paulus bilang gini. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi daging itu gak mau. Rohnya nurut tapi dagingnya lemah. Aku pengen lakukan yang baik tapi kejahatan ikut juga di dalamnya. Berapa banyak kita yang struggle, kita bergumul soal itu. Kita pengennya untuk bisa hidup kudus. Tapi godaan itu ada saja untuk kita gak mau hidup kudus. Kita pengennya untuk jadi orang yang baik, jadi orang yang murah hati. Tapi ada saja godaan untuk gak baik, gak murah hati itu datang dalam hidup kita. Maka perlu yang namanya latihan. Perlu apa? Latihan. Bilang dengan saya, latihan 2, 3. Latihan. Perlu latihan. Waktu latihan itu rasanya nggak enak. Anak saya suka main badminton. Setiap hari dia latihan minimal 2 jam. Dia tambah pagi-pagi kalau dia bangun dia latihan sendiri sekitar 1 jam. Tambah latihan 2 jam bersama dengan coachnya. Jadi setiap hari 3 jam dia mesti latihan. Kadang mesti push up, kadang mesti sit up, kadang mesti latihan kaki. Dan berat latihannya, nggak enak. Keluar keringat, kadang-kadang keluar air mata. Kemarin dia nangis waktu saya datang, saya dapat dia udah nangis. Saya tanya kenapa dia nangis? Karena dia latihan skipping, saudara tuh skipping gitu, lompat. Tetapi mau double step gitu. Jadi sekali lompat 2 kali putar. Waktu dia coba double step seperti itu, skippingnya cambuk di kena belakangnya sampai merah gitu. Dia nangis karena skipping, nggak enak latihan. Tapi waktu dia coba terus, dia jadi bisa double step. Dan dia bilang begini sama saya, Papi, waktu saya sudah mulai malas latihan, Tuhan kasih saya satu hal baru yang saya nggak bisa buat. Jadi semangat lagi latihannya. Tuhan bisa bikin saya bisa double step. Jadi saya semangat lagi untuk latihan. Coba saudara. Latihan itu gak enak. Tetapi dengan latihan maka hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nah ada 3 latihan yang kita mesti lakukan. Paling tidak dalam menjalani tahun 2023. 1. Latihan beribadah. Latihlah dirimu beribadah kata Alkitab. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B. Alkitab bilang begini. Latihlah dirimu beribadah. Kita beribadah ini perlu latihan. Perlu dilatih, ada disiplin yang kita harus buat. Latih diri kita beribadah. Kan kadang-kadang gini, apalagi sejak pandemi ada ibadah online, betul? Kadang-kadang kalau kita udah malas ibadah, kita bilang, Pak, saya nanti ibadah online aja. Loh, kenapa kan udah ada ibadah onsite? Enggak, kalau online kan saya bisa sambil tidur-tidur. Nah, sambil makan Indomie, sambil ibadah online. Saudara, ibadah itu perlu latihan. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa beribadah. Saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang di Jakarta baru perintisan. Mereka untuk beribadah saja mesti sewa ruko yang nilainya ratusan juta dalam 1 tahun.
Jemaat ini terlalu banyak dibandingkan jemaat mereka. Mereka harus bersusah payah untuk sewa ruko. Kadang jemaat juga mesti janji iman untuk bisa sewa ruko. Mereka mesti doa puasa supaya uang sewanya bisa dapat. Kita hari ini, saya ngomong sama jemaat di Parigi. Mohon maaf ya jemaat Tuhan ya. Kita nggak perlu sewa ruko. Tempat duduk sudah tersedia nyaman. AC udah ada, pemain musik standby semuanya. Sound juga dipersiapkan dengan baik. Puji-pujian dipersiapkan dengan baik. Untuk saudara bisa beribadah. Tapi kalau saudara nggak latih diri beribadah, kita nggak menghargai dan menghormati Tuhan. Latih dirimu untuk beribadah. Sebab waktu kita beribadah, kita bukan hanya sekedar ketemu satu dengan yang lain. Kita sedang bertemu dengan pencipta kita. Orang yang sudah menebus hidup kita dan harganya lunas dibayar. Kita lagi datang menghadap Tuhan. Jadi harus dilatih beribadah. Engkau akan punya alasan untuk sesuatu yang engkau anggap penting. Tapi engkau akan punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang menurutmu enggak penting. Kalau bagi kita ibadah itu penting. Apapun keadaannya, kita harus menomorsatukan Tuhan. Datang beribadah. Amin. Saya bersyukur kita semua walaupun tadi baru selesai hujan. Tapi bisa melatih diri kita untuk beribadah. Penting untuk kita latihan itu. Meskipun kadang-kadang udah males, dingin, capek. Tapi engkau mesti latih dirimu beribadah. Saya ketemu dengan orang yang sangat sibuk, minta waktunya susah sekali. Tapi satu kali, kemudian tiba-tiba ada berita duka datang kepadanya. Itu enggak hitung 3, langsung ditinggalin semua pekerjaannya. Kenapa? Karena ada hal penting yang harus dia hadiri. Dipending semua schedule-schedule yang sudah dia buat. Kita dengan Tuhan kadang-kadang enggak sepenting itu menganggap ibadah. Kita lebih anggap bahwa pekerjaan yang lain lebih penting, hal lain lebih penting. Belajar untuk melatih diri kita beribadah. Amin. Yang kedua, latih diri kita untuk bisa menguasai diri. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 27. Paulus bilang begini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seutuhnya. Dikuasai seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya selalu bilang sama jemaat, waktu saya khotbah, waktu saya firman Tuhan ini bukan untuk Anda dan bukan untuk Anda saja, tetapi untuk Anda dan saya. Ngomong kepada Bapak Ibu yang hadir, ngomong juga ke saya. Paulus bilang, aku latih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Latihan untuk menguasai diri. Kita bisa menguasai banyak bahasa. Kita bisa menguasai banyak keterampilan. Bisa masak dengan baik. Bisa kerjain mesin dengan baik. Punya banyak talenta dan potensi. Tapi ingat ini, ada hal yang harus seumur hidup kita pelajari. Yaitu belajar untuk menguasai diri. Dan ini gak ada wisudanya. Gak ada gelarnya. Gelarnya ada setelah saudara mendapatkan gelar almarhum atau almarhumah. Belajar untuk menguasai diri. Ini gak mudah. Karena dalam diri kita ini paket lengkap. Mulai dari pikiran. Pikiran kita bisa mikir apa aja, betul? Kita bisa kan ngomong sama orang. Ngomong sama orang depan-depanan. Lalu kita bilang, shalom, puji Tuhan ya, sehat-sehat ya. Dalam hatinya kita, siapa ini orang sope tua. Dalam pikiran nih. Tapi kita ngomong apa? Wih, segar. Seumur berapa, Om? 70, 70 masih macam 50. Padahal dalam pikiran kita, ini Om somatis tau. Tapi kita ucap apa? Segar kayak umur 50. Makanya jangan percaya kalau orang bicara-bicara begitu. Tante umur berapa? 60, tapi masih macam 40. Bohong itu. Bilang yang jujur-jujur Jokwa. Gitu. Pikiran kita kadang-kadang suka mikir macam-macam. Kalau duduk sebelah-sebelahan, apalagi kalau tahun baru, biasanya zaman saya dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Tiap kali Natal dan tahun baru mesti baju baru, gitu. Dan waktu saya SMP itu, setiap kali Natal dan tahun baru, Natal itu baju sendiri, tahun baru baju sendiri. Dan kalau duduk dan teman-teman, coba aku periksa baju, karena punya berapa, harga berapa, gitu. Baru pegang kain ini, palsu nggak punya, sebegitu-begitu. Nah kita kalau di gereja kemudian lihat tetangga kiri dan kanan, kita ada lihat yang diskon ini yang dia pakai ini.
Natal kok beli yang diskon, beli yang branded. Nah, ini kan menguasai diri ini agak susah gitu. Mata kita bisa lihat yang macam-macam, telinganya. Nah telinga kita kan ini kalau mau dengar berita yang negatif itu cepat sekali. Kalau berita yang baik kadang-kadang kita nggak tertarik. Dia periksa, juara, dia lomba. Oh begitu, bagus. Tapi kalau, kau tahu tidak? Kita rompet telinga ini dari 2 jadi 4. Apa? Tapi jangan bilang, ayo coba kita yang tahu. Itu kalau mau bicara aib orang, kita waduh. Nah, menguasai diri kita. Itu penting untuk kita kuasai diri. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri dengan baik. Sehingga kemudian Amsal bilang begini, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Saya tanya, rebut kota itu gampang atau tidak? Sulit. Mau perang lawan satu kota, susah. Ada penguasanya, ada prajuritnya, ada warganya. Nggak gampang merebut satu kota. Kalau main-main di game itu gampang. Menyerang itu. Pertandingan apa itu game itu? Saya suka lihat orang main game itu. Apa namanya? Game apa itu? Yang bikin strategi, kemudian pasukan tiba-tiba menyerang. Begitu. Itulah namanya. Nah, kalau untuk di game gampang, tapi kalau untuk pada zaman raja-raja itu sulit untuk merebut satu kota. Tapi Alkitab bilang gini, orang yang menguasai diri melebihi dari orang yang merebut satu kota. Artinya apa? Kalau kita bisa kuasai diri, itu sama kayak kita kuasai satu kota. Susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Amin. Sulit, mustahil kelihatannya, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena kita diberikan kuasa untuk bisa menguasai diri. Makanya mesti latihan untuk bisa menguasai diri. Ada sebuah seminar atau pelatihan namanya anger management. Bagaimana kita mengelola kemarahan kita. Ternyata sebelum kita marah itu ada ciri-cirinya. Ada tanda-tanda yang mendahului sebelum marah. Gitu. Jadi nggak ada itu orang marah. Kenapa kok nggak tampelin dia? Tiba-tiba itu. Tahu mangkali Lucifer tahu kasih gerak kita pe tangan ini. Setan pe kerjain. Bukan, itu ada tanda-tandanya. Saudara dengar dulu mungkin telinga mulai merah gitu. Atau coba dilihat, pelan-pelan kita lihat diri kita. Sebelum marahnya meledak pasti ada tanda-tandanya. Entah matanya mulai panas gitu. Atau kepalanya mulai sakit. Air liur mulai meleleh. Pokoknya ada DP tanda-tanda itu. Hidung kembang kempis. Wah. Atau saya kalau mau marah itu sakipuru. Itu lapar bukan marah. Itu lapar. Makan dulu supaya hilang itu sakipuru. Ada tanda-tandanya. Dan itu penting untuk kita bisa menguasai diri. Saya coba praktek, kalau saya mau marah, saya coba lihat tanda-tandanya. Biasanya saya kalau mau marah udah diem gitu. Terus dipikirin dulu, sotal lalu ini. Kita semua bicara ini. Begitu. Ada tanda-tandanya. Nah, jadi belajar untuk kita bisa melatih diri, menguasai diri. Yang ketiga, yang terakhir. Latih dirimu untuk hidup dalam didikan Tuhan. 1, latih diri beribadah. 2, latih diri untuk menguasai diri. 3, latih diri untuk hidup dalam didikan Tuhan. Ayat yang terakhir Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ini konteks tentang bagaimana Bapa yang baik itu. Kalau dia sayang sama anaknya maka akan ditegur. Kalau ditegur gak bisa dihajar. Gitu. Gak bisa ditegur dihajar. Tapi bukan karena jengkel, bukan karena benci. Karena sayang, karena kasih. Nah Ibrani pasal 12 ayat yang 11. Memang tiap-tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Melainkan apa? Duka cita. Tapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran. Yang, mantap supaya ini membaca di sana. Ada di sini? Oh di belakang ada, oke. Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara lihat. Kita kan pernah jadi kecil, betul? Nggak tiba-tiba waktu lahir, so besar. Puji Tuhan, telah lahir bayi laki-laki putra pertama umur 23 tahun. Nggak ada, masih bayi dulu. Iya toh, waktu kecil kemudian diajar kan. Siapa yang pernah dimarahi oleh orang tuanya waktu kecil dulu? Nggak usah malu-malu. Kita kan pernah dimarahin oleh orang tua kita. Waktu dimarah kadang-kadang kita nangis, kita sedih, kita ngambek, maraju begitu toh waktu dimarah. Tapi orang tua waktu marah kita pasti untuk kebaikan kita.
Sama dengan Bapa di sorga. Kadang-kadang kalau kita nggak denger-dengeran sama Bapa, ditegur. Waktu misalkan kita jalan nih, kita tahu di depan sana jurang, tapi kita jalan. Tuhan kan mau ampuni. Nggak apa-apa bikin dosa. Nanti hari Minggu minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, stop. Jangan ke jalan situ. Kita jalan terus. Stop. Jalan terus. Jerry stop. Jalan terus. Begitu satu kaki mau jatuh di jurang, Tuhan tarik di telinga. Stop. Masih mau jalan lagi. Dipukul. Stop. Baru balik. Oh Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan pukul saya. Bukan. Tuhan hajar kita supaya kita balik ke jalannya Tuhan. Jadi kalau hari ini misalkan kita lagi hidup di dalam proses Tuhan, lagi dididik oleh Tuhan, nikmati proses itu. Latih dirimu untuk belajar bertahan dalam didikan Tuhan. Sebab apa? Orang yang ditegur, orang yang dihajar oleh Tuhan, itu orang yang disayang oleh Tuhan. Saya nggak mungkin tegur anak orang lain, orang bukan urusan saya. Kalau anak saya lagi latihan sama-sama dengan teman-temannya beberapa, kemudian teman-temannya bikin salah atau main-main, saya nggak berani marahin karena itu bukan anak saya. Tapi waktu saya kemudian lihat mereka latihan, kemudian anak saya banyak mainnya, saya akan tegur, winner, latihan yang fokus. Saya akan tegur dia, akan kasih tahu ke dia. Mungkin dia akan merasa risih, ini papa juga persis papa jago. Mungkin dia bilang begitu, tapi saya harus tegur dia. Kenapa? Karena dia anak saya. Karena saya sayang sama dia. So kalau hari ini saudara ditegur lewat firman Tuhan, jangan jadikan itu sebagai bahan kepahitan kita untuk kecewa dengan gereja. Ini gereja kalau khotbah pasti saya dia sindir. Kalau begitu pindah gereja. Saya mau kasih tahu, saya bilang sama jemaat, tidak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, kemudian kita pindah ke gereja yang sempurna. Waktu Anda pindah ke gereja itu jadi tidak sempurna karena kepindahan Anda. Jangan pindah-pindah gereja. Ya, jadi waktu ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, latih dirimu untuk hidup dalam didikan Tuhan. Amin. Latih diri beribadah, latih diri untuk menguasai diri, dan latih dirimu untuk hidup dalam didikan Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita ini. Saudara tahu perbedaan ular dan ulat? Sama-sama cuma 4 huruf. ULA sama. Akhirnya saya ada beda. 1 R, 1 T. Tapi mereka punya kehidupan yang berbeda. Ular itu, supaya dia bisa menjaga kelangsungan hidupnya, maka dia mesti lewati satu fase dalam hidupnya namanya ganti kulit. Dia mesti ganti kulit. Nah untuk kulitnya diganti, maka dia mesti rela untuk berpuasa. Sampai jumlah waktu tertentu. Kemudian waktu dia ganti kulit, dia nggak makan, dia nggak minum, dia puasa. Nah setelah puasanya selesai, kulitnya juga selesai diganti. Muncul kulit-kulit yang baru. Kulit yang lama, yang kering itu copot, diganti dengan kulit yang baru. Tapi tahukah kita, begini, waktu ular selesai ganti kulit, wajah ular itu tetap sama. Sebelum dan sesudah ganti kulit, sama wajahnya. Namanya ular juga sama. Enggak waktu sebelum ganti kulit nama ular, kemudian setelah ganti kulit namanya si manis. Enggak ada, tetap ular gitu. Ular tetap namanya. Makanannya juga tetap sama. Makan daging juga waktu dia habis ganti kulit juga makan daging. Kita taruh jari bisa dipatok sama dia. Cara bergeraknya juga tetap sama. Tetap merayap di tanah gitu. Sama. Tabiat, karakter, sifatnya juga tidak berubah. Sama. Tapi lihat, ulat. Nah ulat ini adalah binatang yang paling rakus. Pokoknya sepanjang hidupnya dia makan, tanaman semua makan. Sehingga orang-orang yang petani yang tanam sayur, tanam apa, waduh kalau sudah ulat dianggap hama. Pokoknya kerjanya seumur hidup dia makan. Sampai satu titik, kemudian dia ingin merubah hidupnya. Apa yang dia lakukan? Sama, dia puasa. Tapi puasanya sudah dipersiapkan dengan baik di dalam kopon atau kepompong. Gitu. Dia masuk dalam kepompong itu, dia diam di sana. Tidak makan lagi, tidak minum lagi, diam di kepompong itu. Pada waktu tertentu kemudian, pada masanya, apa yang terjadi? Maka dia akan keluar.
waktu dia keluar dari posisi kepompong itu, maka namanya itu berubah. Bukan lagi ulat tetapi apa? Kupu-kupu, tidak pakai malam. Kupu-kupu saja. Wajahnya sama atau beda? Beda. Wajahnya berbeda. Namanya bukan ulat lagi tapi kupu-kupu, tidak pakai malam. Makanannya juga beda. Kalau dulu dia makan daun-daun, setelah kemudian dia jadi kupu-kupu, dia mengisap madu. Cara bergeraknya beda. Dulu merayap, kemudian waktu jadi kupu-kupu apa? Terbang. Tapi yang hebat adalah sifat dan tabiatnya berubah. Dari perusak makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian waktu dia jadi kupu-kupu, apa yang dia lakukan? Dia membantu proses penyerbukan bunga tanaman. Sehingga membantu kehidupan baru bermunculan. Coba cek diri kita. Kita ini Kristen ular atau ulat? Coba introspeksi diri kita. Kita ini ular atau ulat? Kalau yang saudara sering dipanggil teman-teman, wah mbak ular ngana ini, mbak ular ngana ini. Sudah jauh introspeksi, so positif ular itu. Nggak usah pura-pura bertanya-tanya, aduh Tuhan aku ular. Padahal kalau ketemu teman, wah ular lagi datang kemarin. So positif itu. Bertobat, bukan mau tanya-tanya lagi. Ini yang masih ragu-ragu maksud saya. Saya ini ular atau ulat. Coba cek, berapa lama kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah tabiat kita berubah atau tidak? Sifat kita itu ada perubahannya atau tidak? Atau hanya sekedar agamanya saja yang berubah, kelakuannya sama. Gerejanya yang berubah, kelakuannya juga sama. Namanya sama. Cara bergeraknya, cara hidupnya sama. Mari kita mau jadi Kristen ulat yang jadi kupu-kupu. Sehingga kalau kita membaca ayat yang kedua, dari Roma pasal 12, dia bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah oleh pembaruan budimu. Perubahan di situ dipakai kata metamorfo. Akar kata dari metamorfo itu metamorfosis. Sebuah perubahan hidup. Waktu kita bilang kita ikut Tuhan, kita kenal Tuhan, harusnya ada yang berubah dalam hidup kita. Amin. Harusnya sifatnya berubah. Tapi gak instan. Perlu yang namanya latihan. Saya berdoa supaya kita bisa latih diri kita beribadah, latih diri kita menguasai diri, dan latih diri kita untuk hidup dalam didikan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.